Baik, buku ini termasuk baru ya, 2019. Nah, ini buku ini kalau bagi saya sendiri sangat sangat apa ya, sangat meaningful begitu. Buku ini kalau menurut saya ini mestinya terbit dari dulu ketika kami sudah mulai usaha dari dulu sehingga kegalauan kita di dalam melaksanakan bisnis yang dalam skala tidak besar ini bisa terjawab. Tetapi buku ini baru ada 2019 ya, enggak apa-apa daripada tidak sama sekali. Tapi buku ini menurut saya sangat menarik sekali. Jadi dari judulnya saja kan sudah sangat sangat apa ya, sangat orang penasaran. Jadi company of one, terus kemudian kenapa perusahaan kecil atau tetap menjadi kecil itu kok kata penulisnya Paul Jarvis itu kok akan menjadi sesuatu yang besar di masa depan. Nah, jadi bagi perusahaan kecil itu kan sebetulnya tidak banyak pilihan. Kalau perusahaan besar itu kan tetap akan bisa dikenang orang. Kalau berhasil ya akan dibuatkan buku contoh keberhasilan studi kasus. Kalau dia gagal ya akan dibuatkan buku contoh kegagalan studi kasus. Nah, kalau perusahaan kecil itu kan tidak banyak pilihan. Kalau berhasil ya mungkin orang menganggap beruntung. Kalau gagal ya orang tidak akan mengingat lagi. Nah, tetapi Paul Jarvis itu memberikan satu penilaian untuk perusahaan tidak dari skala, tetapi dari lama usianya. Nah, jadi nanti di dalam chapternya Jarvis itu di buku di bagian terakhir itu dia menyebutkan satu istilah yang di dalam Jepang itu dikenal nama shinisei. Sorry ya nanti kalau nyebutnya salah begitu. Shinisei itu adalah perusahaan-perusahaan yang dikenal umurnya panjang. Jadi 100 tahun lebih. Nah, perusahaan ini menariknya itu 90% itu di Jepang. Nah, jadi di sini perusahaan ini rahasianya apa kok bisa umur panjang? Jadi kalau perusahaan besar gede, kemudian modalnya besar dan seterusnya. Tapi kalau perusahaan jenis ini adalah umurnya panjang. Nanti kita akan diskusi. Sebetulnya rata-rata perusahaan besar itu umurnya berapa tahun? Kita ambil contoh misalkan S&P 500. Itu rata-rata berapa tahun? Nanti kita tahu bahwa ternyata umur perusahaan itu nggak panjang. Lebih panjang umur perusahaan kita masing-masing. Nah, di sini, jadi selain skala yang gede tadi, ada ukuran untuk perusahaan kecil itu bahwa umurnya bisa panjang sekali. Nah, sama seperti manusia, rahasia untuk panjang umur itu apa? Rahasianya sederhana, tubuhnya tidak besar. Jadi kalau tubuhnya besar, biasanya umurnya nggak panjang. Jadi di sini, dari contoh-contoh ini adalah kalau perusahaan itu slim, kecil, maka umurnya bisa panjang. Baik, kita akan mulai. Jadi buku ini dimulai dengan prolog dari Paul Jarvis. Saya perlu menjelaskan prolognya ini karena kalau dilihat dari penulisnya ini kan penulisnya metal ya. Jadi ini bukan buku yang ditulis profesor, bukan juga ditulis akademisi, ini ditulis Paul Jarvis itu kuliah itu ketika tahun pertengahan 90-an. Terus kemudian usahanya itu mulai dari web developer, bikin web, mulai mengerjakan orang, kemudian bikin perusahaan sendiri, kemudian menjadi penulis, kemudian writer, blogger. Kalau kita lihat, background-nya itu memang perusahaan-perusahaan yang dikerjakan seperti self-employed ya, jadi sesuatu yang bisa dikerjakan sendiri. Nah, ini penting sebelum kita akan berdebat bahwa apa mungkin company of one itu membuat pesawat, kan nggak mungkin. Nah, jenis perusahaan seperti apa yang company of one. Nah, kemudian di sini Paul Jarvis cerita, jadi awalnya kenapa dia nulis itu tahun 2010, 28 Februari itu dia pindah dari Vancouver ke Tofino, Kanada. Nah, kenapa saya minta Pak Budi yang jadi guest? Karena Pak Budi lama tinggal di Kanada. Kenapa begitu? Buku ini kan terbit dari orang Kanada. Kenapa bukan dari orang Amerika? Barangkali nanti suasana di sana itu akan memberikan gambaran kenapa kok semacam itu dihargai dan kemudian timbul buku semacam ini. Nah, Tofino ini adalah daerah yang sangat kecil. Saya lihat di peta itu memang sangat terpencil. Jadi dari kota yang Vancouver ini dia pindah ke sini yang di sebelah kiri saya ini kan kecil sekali. Jadi kita akan melihat ini yang nulis buku ini orang beneran atau dia sudah nggak jelas gini kan. Kita jadi ternyata dia pindah ke sini. Tofino ini kota yang dikenal space surfing. Jadi kota ini memang kota kota kecil sekali. Jadi si Jarvis juga cerita dari dia itu kota Vancouver yang internet cepat kemudian pindah ke sini. Nah, kenapa dia pindah ke sini? Karena dia merasa bahwa kehidupan yang di kota itu sudah menjenuh termasuk dengan istrinya. Jadi dia pergi dengan istrinya. Nah, di tengah-tengah
tempat yang sepi Tovino itu dia kemudian menyebutkan mental clarity, jadi lebih jelas untuk memandang dirinya. Dari situ salah satunya dia kemudian tersadar bahwa selama 20 tahun lebih itu dia membangun usaha yang bisa berjalan sendiri, autonomous, resilient, dan sebagainya. Nah, dari sana kemudian dia uh, apa itu? Dia ketemu dengan teman-teman yang di tempat surfing itu, salah satunya adalah temannya akuntan. Nah, temannya itu cerita bahwa dia sangat senang sekali karena di bulan Agustus waktu dia ketemu itu, dia sudah menyelesaikan apa itu target yang dia ingin capai tahun ini dan dia tidak ingin melakukan yang lain. Jadi sepanjang tahun berikutnya dia mau jalan-jalan atau surfing. Nah, si Jarvis itu kan kemudian heran karena kalau dilihat dari pola bisnis itu kan tidak ada berhenti. Jadi kalau misalkan target tercapai Agustus ya kita dilanjutkan lagi. Karena ukuran sukses adalah melampaui target sampai pada ukuran yang undefined. Jadi semakin besar semakin bagus. Tapi temannya ini mengatakan dia punya ukuran yang disebut cukup. Begitu sudah dicapai, ya sudah dia mau melakukan hal-hal yang menurut dia lebih menyenangkan, lebih berarti. Nah, ketika ditanya kenapa kok tidak melanjutkan bisnis lagi bulan Agustus sampai Desember kan bisa menambah revenue. Nah, temannya itu bilang, kalau dia akan menambah lagi, maka titik enough-nya, titik cukup itu akan naik lagi. Ketika titik cukupnya itu naik, dia akan tambah karyawan lagi, tambah kantor, dan sebagainya. Nah, jadi itu akan menambah kompleksitas dalam hidupnya. Oke, dari sanalah kemudian Jarvis itu mulai mendefinisikan dalam bukunya itu company of one. Tetapi di dalam buku ini sebenarnya company of one tidak disebutkan secara definisi jelas. Dia hanya memberikan gambaran saja. Salah satunya adalah begini. Jadi company of one itu bukan perusahaan kecil, bukan perusahaan UMKM yang akan menjadi besar. Atau bikin perusahaan kecil karena masih awal akan besar. Bukan semacam itu. Bukan pula perusahaan yang kecil karena gagal. Mau besar atau sudah besar, kemudian ada masalah, jadi kecil. Bukan semacam itu. Bukan juga freelancer, jadi bekerja sendiri. Jadi ini, bukan itu. Jadi company of one itu perusahaan yang bukan-bukan. Nah, jadi sebetulnya apa company of one itu? Nah, dari sana kemudian si Jarvis itu mendefinisikan. Jadi company of one ini setidaknya ada 4 tipikal, 4 jenis, 4 karakter begitu. Yang pertama resilient, jadi perusahaan itu nggak ada matinya. Kan kalau perusahaan kita kecil, kayak UMKM itu kan nggak ada matinya, karena perusahaan itu ya diri kita. Jadi kalau ditanya, kok 20 tahun bertahan, yang gimana nggak bertahan dong, itu diri kita. Kalau kita tutup, ya tutuplah diri kita. Jadi perusahaan kecil yang disebut company of one itu tahan banting, begitu istilah kita. Nah, dia bilang di dalam bukunya itu, untuk kita tahan banting itu pertama kita harus menerima kenyataan, kalau misalkan ada perubahan, misalkan perubahan market dan seterusnya begitu. Terus kemudian kita melihat tujuan kita memberikan itu apa, memberikan perusahaan. Terus kemudian yang ketiga, kita dengan cepat beradaptasi. Karena company of one, maka tentu saja tidak banyak orang di dalam perusahaan itu. Paling hanya kita dengan beberapa orang pekerjaan kita. Sehingga dengan mudah menerima hal-hal ini. Kalau perusahaan besar, sekedar menerima kenyataan aja kan membutuhkan berbulan-bulan untuk kita meeting gitu, apa yang terjadi. Nah, karena company of one, maka lebih mudah dilakukan. Yang kedua adalah otonomi dan kontrol. Nah, ini penting karena pada saat kita ingin berikan perusahaan itu biasanya kan kita ditanya, kenapa bikin perusahaan sendiri? Salah satu alasannya biasanya banyak, anak-anak muda juga, kita dulu, kita ingin punya kebebasan dalam hidup. Ya kan? Bebas kemana aja kalau kita punya perusahaan sendiri. Pada kenyataannya apakah semacam itu? Banyak kita lihat teman-teman kita ketika perusahaan itu menjadi besar, ya waktunya yang diatur oleh perusahaan. Kita tidak pernah lagi mengambil rapot anak kita, tidak pernah tahu anak kita ketemu di mana. Paling kita berangkat, anak kita belum bangun, kita pulang, anak kita sudah tidur gitu. Tahu-tahu sudah besar. Padahal itu perusahaan kita sendiri. Jadi otonomi dan kontrol tadi di mana? Kok tidak ada gitu. Jadi kenapa kok kita malah diatur? Nah, Jarvis itu mengatakan bisnis itu, company of one itu adalah bisnis yang berada di sekeliling lifestyle kita. Bukan sebaliknya, bukan lifestyle kita di sekeliling bisnis. Contohnya begini perbedaannya. Kalau kita bekerja, terus kemudian dapat tugas ke Bali begitu, nah kita bilang saya mau liburan. Jadi di sela-sela meeting yang panjang, jam 8 malam, nah kita keluar lihat pantai, ya kita bilang saya liburan. Padahal apa ya, jam malam lihat dapat angin gitu. Tapi kalau Jarvis mengatakan yang company of one itu adalah kita sering surfing, kemudian meeting kita ya di antara waktu kosong surfing itu. Nah,
Jadi itu yang disebut benar-benar bisa mengendalikan. Jadi kalau di sini saya melihat teman-teman kan banyak juga. Buktinya apa? Buktinya kita tiap Rebu kan masih bisa sindikat itu, bisa ngatur waktu kita. Itu kalau kita diatur di sini nggak mungkin lah tiap hari Rebu. Sebetulnya saya malah malu dengan Pak Budi. Pak Budi itu tidak pernah absen. Saya yang berapa kali absen. Nah, beliau selalu jam 1 itu selalu ready. Rapat menteri pun bisa diganti kalau Bapak itu kalau bersamaan jam 1 Rebu. Oke. Jadi resilient kemudian otonomi. Kemudian yang ketiga adalah speed. Produk company Owan itu bisa dengan cepat berubah atau pivot gitu. Jadi karena orangnya tidak banyak dan main-nya kita sendiri bisa cepat berubah. Jadi kalau pasar itu berganti atau keinginan dari market berganti dengan cepat kita berubah. Sama seperti UMKM ya. Hari ini jualan pisang goreng, besok jualan bakso tidak ada masalah atau dua-duanya. Tuh. Nah, kemudian yang ketiga simplicity. Jadi sederhana karena perusahaannya tidak besar, maka mudah birokrasi dan sebagainya lebih mudah. Nah, ini adalah 4 tipikal yang ada di company Owan. Nah, kemudian ada bab lain di dalam buku ini. Jadi ukuran kecil itu menjadi tujuan kita. Jadi daripada kita company Owan itu tidak mempertanyakan bagaimana bisnis kita menjadi besar, banyak cabang, banyak karyawan, dia akan lebih banyak mempertanyakan bagaimana bisnis ini menjadi jauh lebih baik. Nah, di sini sudah menyebutkan, jadi kalau company Owan itu daripada berpikir customer acquisition, jadi yang baru, dia akan lebih fokus pada customer retention. Jadi orang yang memang sudah menjadi customer kita, sudah membayar bisnis kita, jadi nyata-nyata memberikan kita. Terkadang kan aneh juga, kalau contohnya di real itu saya sering membandingkan, misalkan customer prabayar dan pasca bayar. Kita itu kan umumnya pasca bayar, tapi nggak pernah kan kita dapat promo itu, dibiarin aja. Bahkan kita tukeran paket itu kan nggak ada. Paket yang lebih rendah kan nggak ada, capaian yang tinggi. Padahal kita sudah puluhan tahun loh setiap ada perusahaan operator telekomunikasi kan. Tapi bedakan dengan yang prabayar. Wah, itu banyak sekali supaya Anda datang, supaya kita pakai nomor baru, kemudian sebulan ganti lagi. Nah, jadi company Owan itu fokus pada customer yang sudah ada. Di dalam buku ini ada contohnya, jadi ada namanya Sean de Souza. Jadi dia itu bisnisnya adalah memberikan training online. Dia tinggal di New Zealand sekarang. Nah, jadi dia itu lebih banyak fokus pada klien kan sudah ada. Jadi tiap tahun itu dia mengirimi coklat $20 gitu, dia bilang harganya. Kemudian ditulis tangan, dikirimi ke masing-masing di banyak negara. Nah, $20 memang kelihatan mahal, tapi dia bilang dengan menerima ini orang bisa beli training online saya $2.000. Nah, jadi ya memang butuh waktu untuk ngirimin coklat kan nggak sabar juga kalau misalkan kita maunya kita kan kita kirim secara online bareng itu. Nah, jadi dia lebih fokus untuk retention pada customer yang sudah ada. Dari pengalaman saya biasanya juga begitu. Jadi customer yang ada itu biasanya repeat atau kalau sudah akrab biasanya mereka bertanya apa saja yang bisa kita lakukan. Oke. Nah, dari yang small sebagai tujuan akhir itu sebetulnya company Owan itu selalu mempertanyakan mengenai growth. Jadi apa growth yang ada itu akan bagus atau growth itu hanya sekedar menaruh uang terus kemudian akan ditunggu kapan baliknya. Nah, jadi di sini yang disebut excessive growth yang tidak disetujui oleh company Owan itu adalah growth yang membabi buta. Seperti kita lihat di startup gitu. Jadi biasanya startup itu kan banyak juga dari data yang kegagalan itu bukan karena market tetapi lebih karena banyak duit. Nah, kemudian juga di sini company Owan itu mengatur upper bound-nya. Jadi tahun ini saya ingin mencapai keuntungan misalkan yang kasus yang selain lebar itu keuntungan misalkan 500.000 US dollar. Tetapi tidak lebih dari sekian. Jadi tidak ada kalau misalnya company yang umumnya kan batas minimal kita akan mencapai revenue 500.000 US. Batas atasnya tidak ada batas. Nah, kalau yang ini adalah dibatasi. Jadi pokoknya tidak lebih dari sekian. Oke. Kemudian the one customer untuk company Owan itu adalah kita benar-benar ingat customer kita. Jadi contoh yang di dalam buku ini adalah misalkan kita datang ke restoran, restorannya itu chef-nya itu datang menyambut kita, tidak ngomong panjang, jadi hanya sekedar menyapa, terus kemudian kalau misalkan ada menu baru kita kasihkan. Nah, dengan pelayanan yang semacam itu kan secara otomatis customer itu akan balik lagi dan kemudian ngajak temannya kalau misalkan lagi di kota ini. Nah, customer company Owan itu juga menurut Jarvis harus diperlakukan semacam itu. Nah, karena
organisasi dari company awan tidak besar, maka kita lebih mudah melakukannya dibanding company yang besar. Kalau company yang besar itu kan barangkali dulu, kalau zaman dulu yang saya first wave itu kan otomasi. Jadi misalkan orang ketemu customer service harus masukkan nomor telepon, sekarang masih banyak ya. Tekan nomor ini, tekan nomor 2, nomor 3, nomor 4, kemudian Anda akan ketemu dengan operator. Kita cerita lagi operator. Kalau putus, ulangi dari depan. Lama-lama kan orang bosan. Tapi kalau company awan itu ya kita ketemu langsung dengan kita, mungkin direkturnya, dan biasanya kalau dari buku itu menjelaskan, sebetulnya perusahaan itu asal produknya itu sama-sama bagus, dia tidak peduli sebetulnya ini dari perusahaan besar atau tidak. Yang penting adalah ketika dia mendapat masalah, dia langsung dilayani dengan orang yang sangat kompeten. Syukur-syukur direkturnya langsung turun tangan terus-menerus begitu. Nah, dari sana kemudian kalau misalkan company awan itu bisa membuat customer itu sukses, maka otomatis bisnisnya juga sukses. Kemudian yang menarik juga terkait dengan customer-nya adalah kalau company awan itu ketika ada masalah, maka kita bisa secara personal mendekatinya. Kan kalau masalah itu dibilang dalam buku ini ya pasti akan terjadi, tetapi ketika kita mengenal customer kita, kenal direkturnya, maka marahnya tidak tidak marah banget atau tidak cerita ke banyak orang begitu. Jadi dengan mudah kita bisa berikan solusinya. Kemudian yang kelima, ini juga bilang your word is a contract. Jadi kalau kata company awan jangan banyak ngomong yang enggak yang kita nggak bisa kita nggak bisa berikan. Jadi misalkan kita punya produk ya, kita harus benar-benar sama dengan yang akan kita berikan atau di bawah sedikitnya. Tetapi jangan bluffing yang banyak karena akan diingat. Kalau di perusahaan besar barangkali misalkan satu orang ngomong besar, orang bisa menyalahkan dia salah ngomong. Tapi di company awan, kalau kita ngomong dan kemudian omongan kita nggak bisa ketahuan, orang akan ingat. Nah, itu kata Paul Jarvis di bukunya. Oke. Kemudian untuk skala sistemnya itu, kalau company awan itu biasanya milih yang sederhana, kemudian bisa diulang dan tidak banyak resource. Nah, yang sederhana itu biasanya karena jumlah karyawan sedikit, maka level birokratnya sedikit, lebih sederhana, jadi langsung diputuskan. Kemudian banyak menggunakan teknologi. Di buku ini banyak diceritakan penggunaan seperti mail service, kemudian newsletter, dan sebagainya. Karena mungkin background penulisnya lebih banyak ke bisnis semacam itu. Tetapi dia menjelaskan bahwa sekarang ini teknologi-teknologi yang dulu hanya bisa diakses oleh perusahaan besar, bisa kita akses dengan biaya yang sangat kecil. Jadi mulai dari AI, terus kemudian tools-tools yang dulu itu hanya perusahaan besar bisa akses, kita bisa akses. Kemudian bagaimana company awan kalau menghadapi proyek yang besar? Dia mengatakan mungkin dengan cara kolaborasi. Jadi kita, misalkan kita perusahaan konsultan, kita ngajak teman-teman kita yang konsultan-konsultan juga company awan untuk bikin kayak konsorsium gitu, saya bayangkan. Kemudian kita bisa bidding di proyek yang besar. Itu untuk skala kita sistemnya. Kemudian kalau untuk launching project ini dia cepat begitu. Terus terang ini itu sebetulnya menurut saya ini sangat mirip dengan prinsipnya Pak Budi lagi-lagi. Ini kan salah satunya adalah cepat untuk launching. Jadi karena launching itu company awan itu kenapa harus cepat ya? Kan company awan itu tidak punya modal, tidak ada yang memberikan investor. Jadi semakin lama kita nggak menghasilkan duit, semakin kelenger kita. Jadi company awan harus cepat-cepat bikin produk, kemudian dijual ke pasar. Sehingga nanti ketika mikir keuntungan itu yang kecil aja, sehingga bisa cepat ada modalnya. Kemudian produknya itu mudah untuk mudah untuk dikonsumsi oleh pasar. Dan kemudian biayanya itu bisa dari kantong kita sendiri mulainya. Nah, kemudian yang saya sampaikan tadi, launch quickly. Jadi produk itu cepat di launch, meskipun mungkin fiturnya tidak lengkap atau hanya menyelesaikan satu macam masalah. Karena nanti begitu di launch, kemudian orang akan menggunakan, ada feedback masuk yang bisa untuk produk yang kedua. Nah, ini persis yang dikatakan Pak Budi beberapa minggu yang lalu. Nah, ini sebetulnya company awan itu kata Jarvis semacam ini. Oke, nanti kita bisa diskusi banyak contoh. Nah, kemudian terakhir, yang balik lagi ke sana tadi, saya ingin tanya, barangkali Bapak-Bapak dan Ibu dan teman-teman tahu, kira-kira berapa lama umur atau masa hidup perusahaan rata-rata perusahaan besar? Katakanlah kita ambil S&P 500. Nah, apakah ada yang jawab ini? Kira-kira berapa masa hidup yang ada ya? Nah, jadi di buku ini dijelaskan sesungguhnya perusahaan-perusahaan besar di S&P 500 itu masa hidupnya hanya 15 tahun. Kemudian saya cek,
McKinsey itu bilang bukan 15, yang benar 18 tahun. Tahun 53 itu memang umurnya 53 tahun, terus kemudian makin turun. Sekarang itu kira-kira sekitar 18 tahun. 18 tahun itu secara rata-rata kan itu tidak panjang ya, lebih panjang bisnis kita kan. Jadi kalau kita punya perusahaan dan usianya lebih 18 tahun, kita harus mengucapkan selamat karena bisnis kita itu lebih panjang dari usia perusahaan-perusahaan besar. Nah, kemudian sebagai penutup Jarvis memberikan satu case yang menarik. Jadi ada satu perusahaan namanya Nishiyama Onsen Keungkang. Ini perusahaan berdiri tahun 705. Perusahaan ini adalah onsen, air panas. Perusahaan ini sudah melayani banyak perdana menteri, banyak kaisar, ini sudah 1.300 tahun dan tetap bertahan sampai sekarang. Kalau kita lihat di booking.com itu masih ada. Ini semalamnya sekitar $500. Nah, kemudian Jarvis mengatakan apa rahasianya perusahaan-perusahaan ini bisa long lasting, bisa sampai 13 generasi. Nah, perusahaan ini fokus pada service, tidak buka cabang, tidak membangun real estate, jadi tetap satu di situ. Memang kamarnya akan direnovasi seiring zaman, tetapi jumlahnya tetap segitu dan tetap dijalankan oleh perusahaan keluarga, dan perusahaan keluarga ini sangat mengingat customer-nya satu by satu. Nah, Jarvis mengatakan, jadi dengan company oban atau dengan skill yang tidak besar, perusahaan ini bisa bertahan sampai 1.300 tahun. Nah, sebagai perbandingan, ada namanya perusahaan Gonggo Gumi. Perusahaan ini berdiri lebih lama, jadi tahun 578 Masehi. Jadi ini perusahaan yang membangun kuil Buddha. Jadi ketika agama Buddha masuk, waktu itu Jepang belum bisa membangun kuil, maka dipanggillah 3 orang tukang kayu dari Korea bagian selatan. Ini belum ada dramanya, saya baca aja, ini ada dramanya bagus juga. Nah, kemudian membuat perusahaan. Perusahaan ini berusia 1.400 tahun. Nah, tetapi yang berbeda adalah ketika booming ekonomi tahun 80-an di Jepang, perusahaan ini masuk ke pasar real estate. Karena ini kan perusahaan real estate sebenarnya, bangun kuil. Kemudian menjadi besar, sangat besar sekali, dan waktu itu uang mudah, terus kemudian mendapat banyak pinjaman, dan seperti yang sudah diduga, kata Jarvis, perusahaan ini kemudian mengalami hal yang tidak diinginkan. Nah, jadi ada perusahaan 1.300 tahun tetap kecil bertahan, ada perusahaan yang besar 1.400 tahun tetapi ada masalah. Masalahnya apa? Jadi Gonggo Gumi itu, nah ini contoh Keukang, ini masih ada websitenya kalau kita lihat. Jadi 1.300 tahun dan mendapat world record, Guinness World Record itu. Nah, ini tetap bertahan, jadi yang slim tetap bertahan, kemudian yang ini adalah Gonggo Gumi, ini kemudian mengalami masalah. Nah, masalahnya apa? Baca sendiri di bukunya. Nanti kalau saya baca, nanti orang nggak beli. Karena jumlah slide-nya kan dibatasi 10 sama Mas Denny, jadi nggak ada ceritanya. Ini tadinya kalau dia boleh 15, saya ceritakan ini Gonggo Guminya kenapa. Jadi saya akhiri demikian, Bapak Ibu, kita lanjutkan diskusi mengenai company Owen ini. Oke, Mas Helmi ini adalah ya entrepreneur ya. Beliau mungkin salah satu pelaku juga dari The Company of One ini. Nah, pertama beliau itu dari Teknik Elektro ITB, 96 sampai 2001. Experience-nya ini udah banyak banget. Jadi analis di Mark Plus, bisnis analis, kemudian menjadi editor Asian Journal and Hospitality and Tourism di PAR ITB, dan sekarang adalah founder dari Digital Cabinet. Nah, Digital Cabinet itu adalah aplikasi untuk menyimpan dan mencari arsip digital dan dokumen yang penting di perusahaan secara terpusat, jadi centralized dokumen. Nah, beliau juga ini penulis handal, jadi dari tahun 2000 sampai 2010 sering mengisi artikel di Pikiran Rakyat, Marketing Traveling Majalah SWA, Angkasa, ini Angkasa bahkan Intisari nih. Wah, luar biasa juga nih isinya di Angkasa. Saya dulu sering baca Angkasa juga. Oke, sampai sekarang masih juga menulis di kiri kanan di apapun, teknologi dan pariwisata dan manajemen dokumen. Nah, kemudian beliau juga tahun 2023, tahun ini menjadi penulis buku Rethinking Tourism Indonesia yang diterbitkan oleh ITB Press.